Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ravenska Novinda Diva di Learning Journal Audiovisual. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi komitmen mutu yang merupakan salah satu materi agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS. Materi kali ini masih disampaikan oleh pengampu kami, Bapak Suhendra. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit sekilas tentang materi komitmen mutu. Materi pokok yang pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Ditekankan di efektivitas di sini adalah unsur ketepatan waktu. Jadi bagaimana tujuan tersebut dapat terrealisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Penekanan efisiensi di sini adalah bagaimana bisa menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Selanjutnya, konsep inovasi dan konsep mutu. Konsep inovasi, layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga berdampak positif bagi ASN dan instansinya. Yang kedua, konsep mutu, mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Beralih ke materi pokok yang kedua, nilai-nilai dasar. Di sini ada beberapa macam poin, yaitu nilai dasar berorientasi pada mutu, fokus perbaikan mutu, cara peningkatan produktivitas, dan 5 pilar TQM. Selanjutnya ada karakteristik orientasi mutu. Dimulai dari orientasi mutu layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat, hingga poin yang terakhir perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara. Beralih ke materi pokok yang ketiga, pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar. Cara berinovasi ini ada 4, penemuan, pengembangan, duplikasi, dan dengan cara sintesis. Materi pokok yang keempat, membangun komitmen. Ini adalah cara-cara membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengobservasi, mengidentifikasi, memberi penilaian, mendeskripsikan tindakan kreatif, menganalisa kendala, dan menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur. Poin selanjutnya, keterkaitan komitmen mutu dengan agenda nilai-nilai dasar ASN. Jadi, komitmen mutu ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar ASN karena komitmen mutu merupakan salah satu unsur nilai yang penting di dalam aneka, di mana komitmen mutu tercakup di dalamnya. Jadi, seseorang ASN itu harus bisa memperhatikan mutu pelayanan dengan bekerja efektif, efisien, inovatif, dan bermutu. Seorang ASN dituntut berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan dari mulai yang terkecil pada dirinya sendiri sampai yang terbesar. Dalam memuaskan pelanggan atau masyarakat dibutuhkan inovasi, terobosan menunjang pelayanan, sehingga dapat berkontribusi dalam kemajuan instansi. Poin selanjutnya, di mana ini adalah inti dari materi ini, refleksi nilai-nilai internalisasi atau testimoni. Ini adalah refleksi nilai-nilai dari
komitmen mutu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi dalam lingkungan kerja kita sebagai ASN. Nilai yang pertama, orientasi mutu. Jadi, karena saya bekerja di bidang radiologi, di bidang pelayanan fungsional, saya akan membahas hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan dalam bidang radiologi. Yang pertama, orientasi mutu. Contohnya, radiologi Rumah Sakit Dr. Suyoto mengembangkan pelayanan dan kelengkapan pemeriksaan radiologi, sehingga mampu bersaing dengan unit radiologi rumah sakit yang lain. Lalu, di dalam pelaksanaan pelayanan, dalam melakukan kegiatan pelayanan maupun produk-produk yang dihasilkan radiologi, dalam hal ini, produk yang dihasilkan adalah hasil penunjang medis. Terdapat petugas quality control atau QC untuk memastikan semua berjalan sesuai standar operasional prosedur, sehingga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan terjamin dan menghindari adanya kesalahan atau kekurangan terlebih dalam bidang medis. Apalagi kami dalam bidang penunjang medis yang mana hasil radiologi dituntut untuk tepat tanpa kesalahan atau kekurangan. Jadi peran QC sangat dibutuhkan. Nanti dialah yang akan mengontrol jalannya prosedur pelayanan atau hingga hasil itu dijalankan. Yang kedua, efektif dan efisien. Bisa diaplikasikan misalnya dengan kami mencetak hasil pemeriksaan radiologi dengan gambar yang sangat banyak dalam bentuk CD. Jadi untuk pemeriksaan radiologi tertentu ada yang harus membutuhkan pencetakan gambar yang sangat banyak. Kalau apabila dicetak dalam bentuk CD, ini dapat menghemat biaya cetak film ronsen dan prosesnya juga lebih cepat daripada mencetak dengan film biasa. Dan hasil yang diberikan lebih lengkap karena memungkinkan untuk menyimpan banyak gambar ronsen dan CD dibandingkan film. Yang ketiga, inovasi. Inovasi bisa dipraktekkan dengan cara misalnya memberikan pelayanan informasi hasil dan perjanjian pemeriksaan khusus melalui aplikasi WhatsApp, sehingga pasien tidak perlu repot untuk datang ke radiologi dan meminimalisir interaksi petugas medis dengan pasien, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi inovasi berupa layanan informasi melalui aplikasi WhatsApp ini sangat memudahkan pasien karena pasien tidak perlu repot-repot untuk datang terlebih dahulu ke radiologi untuk meminta informasi. Bisa dengan mudah meminta informasi melalui WhatsApp. Nanti petugas radiologi yang akan menjelaskan langsung. Dan untuk petugas radiologi juga lebih memudahkan karena tidak perlu berinteraksi banyak dengan pasien untuk meminimalisir persebaran virus. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di Learning Journal selanjutnya. Terima kasih. Recording stopped.